Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang LGBT mau berubah, itu yang paling bagus. Makanya saya bilang kan ketika dalam kajian-kajian kita tuh harus membedakan antara LGBT sebagai manusia dengan aktivitas LGBT. Yang kita nggak boleh toleransi, yang kita nggak boleh kasih ruang adalah aktivitas LGBT. Itu nggak boleh kasih ruang. Dan ini yang berusaha untuk dilakukan di tempat-tempat umum. Bahwasanya yang dikasih ruang adalah aktivitas-aktivitas LGBT. Smart people, podcast-podcast yang pokoknya di ya segala macam yang di YouTube itulah. Yang diundang kan LGBT. Untuk apa? Orang-orang memaklumi. Ada di fitness lah, ada di segala macam lah orang-orang kayak gini-gini. Supaya orang-orang tuh memaklumi orang-orang kayak gini dan menganggap yang kayak gini tuh biasa. Artis-artis, make up artisnya itu ternyata melambai, laki-laki tapi kayak perempuan. Dan perempuan-perempuan artis-artis ini menganggap dia udah kayak perempuan aja. Udah dicubit lah, dirangkul lah dan segala macam. Dan parahnya artis-artis ini kadang-kadang gak jarang yang sudah terlihat islami juga. Lama-lama orang-orang jadi mikir ternyata gak apa-apa tuh. Kadang-kadang juga dilibatkan dalam pengajian karena yang LGBT ini buat syukuran, buat kemudian santunan anak yatim. Lalu ustadznya datang ke situ. Ini bukan masalah kita dakwah, bukan. Ini masalah memberikan ruang pada aktivitas LGBT. Tapi kita sendiri tidak pernah menolak manusianya. Karena manusianya jangankan LGBT, yang kafir aja kita dakwain. Dan yang namanya dakwah itu harus ada rahmah, harus ada rasa kasih sayang. Karena bagaimana mungkin kita bisa dakwah sama orang-orang yang belum Islam kalau kita nggak sayang mereka. Karena kita sayang mereka, kita mau dakwah pada mereka. Maka kita bedain pertama aktivitas ataupun ini adalah kecenderungan atau LGBT-nya atau orangnya. Nah kalau orangnya mau berubah maka kita coba bantu. Pertama yang kita bantu adalah jangan sampai dia mengiyakan seluruh yang namanya sugesti-sugesti daripada pikiran. Ibu-ibu tahu yang saya cerita kemarin? Ada seorang seorang S3 neuroscience, dia ditanya, apa yang menjadi saran Anda sebagai seorang S3 neuroscience untuk kemudian Anda lakukan pada diri Anda kalau Anda masih muda? Dia bilang, bangun pagi jangan sampai punya pikiran negatif terhadap diri Anda sendiri. Atau punya anggapan-anggapan yang tidak bagus dengan diri Anda sendiri. Kayaknya saya ini sakit deh, kayaknya saya ini sakit deh, kayaknya saya tuh sakit parah deh. Kayaknya semua orang tuh gak ngerti saya, kayaknya semua anak-anak saya tuh semua gak ngerti saya. Jangan. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi sugesti. Secara sains itu menjadi sugesti. Otak kita itu akan nurut anggapan kita. Itu secara sains. Kita tuh punya lebih daripada sekedar sains. Kita punya Allah. Allah berkata kalian harus hati-hati dengan anggapan. Karena setiap anggapan itu adalah sebuah zon. Dan Allah akan berikan kepada Anda sesuai dengan zon Anda. Kalau zon Anda bagus atau sugesti Anda bagus, Allah akan berikan. Sugesti Anda jelek, Anda akan diberikan. Saya juga pernah begitu. Tiba-tiba di mobil, ada seorang bapak-bapak. Setelah itu bilang, saya boleh ikut Ustadz? Boleh. Pas di dalam mobil, dia bilang, Ustadz sebenarnya anak saya sudah 3. Tapi saya sekarang menyadari bahwa saya sekarang suka sesama jenis. Langsung deg saya langsung stres saya. Kenapa? Karena lagi di mobil. Masalahnya kan gitu. Nah cuman saya coba ngomongin dan problem terbesar orang-orang LGBT ini karena apa? Mereka dilatih untuk mengiyakan sugesti. Dan di komunitasnya itu kamu harus terima dirimu sendiri. Udah Allah gak mungkin memberikan sesuatu kalau seandainya ini gak baik. Yang ngasih ini kan Allah bukan yang lain. Kamu tuh cenderung sama laki-laki juga. Itu yang ngasih Allah. Ini masuk semua ke sini. Maka ketika saya ajak ngobrol, Pak Bapak itu normal. Udah jangan diikutin kalau kayak gitu. Iya Ustadz saya berusaha. Tapi masa iya? Nah tapi ini harus dihilangin. Sugestinya hilangin semua. Sugesti aja normal dulu. Pertanyaannya sederhana, pertanyaannya ya, ini ada beberapa kemungkinan. Ketika sugesti sudah diatur seperti itu, ada beberapa kemungkinan. 1, dia masih punya kecenderungan, tapi dia tahan sebisa mungkin, ujung-ujungnya dia nggak nikah-nikah. Tapi dia nggak beraktivitas LGBT. Dia punya kecenderungan nih, tapi dia tahan sampai mati. Pertanyaan saya, dia dosa atau enggak? Bahkan menurut saya dia berpahala. Kenapa? Karena taruhlah itu kecenderungan banget tuh, gak bisa hilang. Dia tetap kemudian gak mau menuruti itu, gak melakukan aktivitasnya, gak godain sama-sama laki-laki, gak posting gimana gue Jumatan gue bisa serius kalau sebelah gue modelnya yang gue suka kayak gini. Kan ada LGBT yang posting begitu. Nah itu kan sudah aktivitas tuh.
Yang membuat laki-laki akhirnya takut Jumatan. Paham maksudnya? Kalau saya Jumatan sekarang sebelah saya kakek-kakek semua gitu kan ya. Nah artinya kalau dia tahan pun itu dia tidak berdosa. Bahkan dia mungkin berpahala karena menahan sesuatu yang gak seharusnya. Contoh ya, ada laki-laki yang punya hasrat nonton film porno. Itu salah atau betul? Kalau dia nonton film porno itu berdosa atau tidak? Berdosa. Dia tahan tuh gak mau nonton film porno sampai mati. Sama kan prosesnya kan? Dengan LGBT ini kan? Yang dia penyimpangan juga yang harusnya gak boleh dia tahan. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya. Dia tahan itu, dia beristighfar terus pada Allah. Minta doa, ya Allah bantu saya gimana caranya. Saya pengen normal, insya Allah berubah. Insya Allah berubah, saya yakin. Insya Allah yang pertama nih gak terjadi nih. Yang terjadinya yang kedua, insya Allah dia berubah. Mengenai ada laki-laki yang semuanya itu tidak semua tuh jantan. Bukan gini, jadi gini. Manusia ini kan tentang masalah hormon ya. Laki-laki kan ada banyak ya. Ada laki-laki yang tegas, ada laki-laki yang gak peka, gak punya perasaan. Ada laki-laki yang baper, ada gak? Ada. Boleh gak laki-laki baper? Boleh. Boleh gak laki-laki pinter masak? Boleh. Yang gak boleh apa? Yang gak boleh LGBT itu. Jelas sampai di sini ya. Jadi kadang-kadang ada seorang laki-laki yang tidak sama kayak laki-laki yang lain yang jantan banget. Yang kayaknya naik gunung, loncat, bungee jumping dan segala macam. Ya selama dia aturan Allah dia taati gak apa-apa. Maka ketika dia ke tempat ibu itu sugestikan terus. Kamu tuh laki-laki. Ya beraktivitas laki-laki itu satu. Ajak main bola, di sliding orang, ajak main apalah gila segala macam. Itu kalau di luar itu ada beberapa LGBT di negara-negara lain itu disuruh latihan militer. Disuruh latihan biar kelaki-lakiannya itu muncul. Karena kadang-kadang aktivitas itu yang menyebabkan kelaki-lakiannya itu hilang. Jadi naluri laki-lakinya itu hilang. Contoh ya, pertanyaan saya sederhana. Paling banyak di mana itu orang-orang LGBT muncul? Salon. Kenapa salon? Karena laki-laki kayak saya nggak peduli dengan potongan rambut. Yang datang ke salon kebanyakan adalah dia ketemunya perempuan terus. Ya namanya manusia secara alamiah akan ikut-ikutan. Awalnya ikut-ikutan, lama-lama dia identifikasi diri dia kayaknya saya perempuan deh. Ya karena nggak pernah bergaul sama laki-laki. Nah makanya harus banyak bergaul dengan laki-laki. Aktivitasnya aktivitas yang laki-laki. Kalau perempuan ya berarti aktivitasnya yang perempuan juga dan seterusnya. Itu adalah jawabannya. Nah, jadi sampein sugesti yang paling penting di pikirannya.